Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita kembali berjumpa dalam kuliah subuh program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada kesempatan subuh hari ini, edisi Jumat 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah, atau berbetulan juga dengan tanggal 1 Desember 2023 Miladiah. Dan mendengar maksudnya subuh ini mendengar, kita akan berbincang satu topik yang cukup menarik dan juga sebenarnya ini tema yang begitu simple gitu ya pendengar. Namun kalau kita gali dalam-dalam mungkin gak habis 7 hari 7 malam gitu ya. Karena berbicara tentang perubahan dalam hidup. Seyogyanya memang hidup kita ini akan terus maju, terus cepat bergulirnya waktu gitu ya pendengar. Banyak sekali terjadi yang namanya transformasi dalam kehidupan kita, entah itu dari yang mulai negatif menuju positif ataupun juga sebaliknya dari positif menuju negatif. Nah, alangkah lebih baiknya kita harap yaitu dari negatif menuju positif gitu ya pendengar. Yang insya Allah ketika nanti sampai di liang kubur, kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mudah-mudahan nama kita selalu teringat sebagai orang baik di muka bumi ini. Nah pendengar, malam subuh ini maksudnya pendengar kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita dari UIN Antasari Banjarmasin bersama Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seyogyanya pengen hidup ini transformasinya baik gitu ya Ustadz ya. Tidak yang namanya jahat apalagi sampai mengarah ke negatif gitu ya Ustadz ya. Nah ini bagaimana dalam pandangan Islam, nanti kita akan coba gali pendengar ya di subuh hari ini. Nah Anda ingin bergabung silakan di telepon saja 0511-325-1562 dan juga di 0811-511-11410. Kita akan buat di dua line telepon kita, dan juga di WhatsApp kami di 0811-511-140 dan juga di live digital RRI digital kami dan juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita dengarkan terlebih dulu pemantik ataupun juga pengantar yang akan disampaikan bersama dengan Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI, dan nantinya pemantik ini akan menjadi bahan diskusi kita mendengar di kuliah subuh edisi hari ini. Pak Ustadz, kita persilakan untuk pemantiknya, silakan. Ya baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersua lagi di kegiatan kuliah subuh kerjasama RRI Pro 1 Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Banjarmasin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil mi'ad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Padi yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pemantik ya tadi untuk kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan, tema kita pada pagi hari ini adalah perubahan di dalam hidup. Tentu ini adalah tema yang sangat umum tadi ya dikatakan, bahwasanya semua kita akan mengalami perubahan, apakah itu perubahan secara fisik dari kecil sampai besar, ataupun juga perubahan secara psikologis, secara mental, secara emosional. Semua tentu akan berubah sesuai dengan perkembangan kita di dalam hidup. Tapi sebelum saya mulai pada ini, saya ingin mengutip dulu ya ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 157, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, kata beliau, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Nah, perlu digarisbawahi sedikit itu. Bisyai'in itu artinya sedikit. Bisyai'in minal khauf artinya sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah, kata Allah, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, tentu di sini sebagaimana yang kita garis bawahi, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sedikit. Sedikit bagaimana? Sedikit dibanding dengan kalau kita menghadapi cobaan itu kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang banyak yang tidak berbanding dengan cobaan yang sedikit itu yang diberikan Allah kepada kita. Juga dianggap sedikit kalau kita bandingkan dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menangani masalah tersebut. Nah, tentu cobaan yang di dalam hidup sudah tadi kita jelaskan bahwasanya kita di dalam ini itu pasti akan ada perubahan, dan perubahan itu tentu akan menjadi bisa positif atau masalah besar atau negatif nanti ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Inilah yang kemudian kita ingin fokuskan ke permasalahan bagaimana perubahan di dalam hidup ini. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, bisyai' dengan sedikit. Tapi kadang cobaan yang sedikit itu ketika masing-masing individu menghadapinya itu sudah cukup untuk membuat individu itu mendapat masalah, atau bisa saja dianggap dalam istilah yang lain itu mengalami stres, mengalami tekanan. Nah, apa yang dialaminya, bisa dia mengalami gangguan pada fisiknya, bisa juga dia mengalami gangguan pada mental dan jiwanya, atau yang dikenal dengan psikologisnya. Nah, contoh misalkan ketika orang menghadapi masalah ya, yang ketakutan apalah, ketakutan misalnya seorang siswa, ini kan musim ulangan ya, ketika dia belajar dia merasa takut sekali bisa atau tidak untuk menjawab soal. Kadang-kadang ketika menghadapi itu dia merasa stres, merasa tertekan. Ya, kadang orang merasa tertekan itu banyak saja gangguan pada fisiknya, misal gangguan pencernaan lah, sakit perut lah, berulang-ulang ke WC untuk kencing, atau pulang kadang-kadang mau buang air besar dan seterusnya. Itu bisa juga dianggap sebagai mengalami gangguan pada fisiknya. Kadang ada juga masalah yang dihadapi bisa membuat tidak bisa tidur, ya. Ada juga gangguan pada jantungnya sehingga dia sakit jantung, darah tinggi, dan sangat rentan terbuka dirinya untuk kena penyakit, mengalami kecemasan, depresi, atau juga kadang kehilangan konsentrasi dalam kerja. Dan ini bisa menimbulkan masalah ya, konflik di tempat kerja. Kadang salah sedikit orang sebenarnya tidak bicara tentang mengenai dia, langsung merasa tersinggung, marah, dan bisa terjadi pertengkaran di ruang kerja atau di lingkungan keluarga juga. Sedikit marah, bisa anak istri menjadi korban dan seterusnya. Nah, ini kadang tergantung ya masing-masing kita untuk menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan inilah yang kita fokuskan
berkenaan dengan masalah di dalam hidup. Nah, di dalam bukunya ya saya mengutip Hansele ya bukunya itu dikenal dengan namanya The Stress of Life. Dia mengembangkan semacam alat ukur ya untuk mengetahui stres pada diri seseorang. Nah, alat ukur ini kemudian dia singkat dengan istilah LCU atau Life Change Unit. Jadi ada perubahan di dalam hidup seseorang ya, perubahan di dalam hidup seseorang. Nah, LCU ini atau perubahan di dalam hidup seseorang itu nanti itu dihitung secara kuantitatif untuk mencari penyebab stres pada diri seseorang. Nah, misalnya seorang guru ya, mungkin PNS lah, baru pertama kali disuruh oleh kepala sekolahnya untuk memimpin upacara jadi pembina. Nanti kamu minggu depan, kata kepala sekolah, menjadi pembina upacara, apalagi dia tidak pernah mengalami suruhan atau pengalaman semacam itu, dia berminggu-minggu itu akan stres bisanya ya, bisa menjadi stres semacamnya. Atau LCO-nya itu dia mengalami perubahan dalam hidup, tidak pernah ya, akan bingung mungkin cari referensi kemana, bagaimana menenangkan diri, bagaimana berdiri di atas podium. Nah, itu gelisah, bahkan mungkin bisa mencari-cari alasan untuk tidak hadir di hari Senin itu. Begitu juga misalnya seorang mahasiswa ya, ketika pertama kali masuk kampus diminta oleh dosennya untuk membuat makalah, nah, itu dia bisa mengalami yang namanya LCO juga, Life Change Unit tadi, perubahan di dalam hidup. Nah, tentu semua orang nanti, kita di dalam hidup tadi itu akan mengalami LCU, ada perubahan tadi ya. Jadi di sebagian diri kita itu akan mengalami perubahan yang kita sebutkan tadi, apakah terkait dengan mental, emosional, terus fisik kita. Nah, LCU nanti yang mengalami perubahan itu menurut Hansele itu akan dihitung secara matematis untuk mengukur kadar stres pada diri seseorang. Nah, tadi kita mencontohkan seorang mahasiswa ya. Kalau hanya disuruh untuk membuat makalah, mungkin kadar stresnya hanya biasa saja. Kalau kita hitung secara matematis mungkin bisa ya 5 lah dianggap semacam itu. Tapi yang menjadi masalah kemudian kalau LCU itu terjadi serentak pada diri mahasiswa pada saat itu. Misalkan pada saat itu sudah dia mendapat tugas, kebetulan laptopnya rusak lagi. Nah, itu kan laptopnya rusak, mikir lagi dia, file-file di dalamnya juga tidak ada, atau kuota internetnya juga tidak ada. Itu bertambah lagi skornya. Ditambah lagi misalkan kendaraannya juga bermasalah, ditambah lagi misalnya uang di kantongnya sudah mulai menipis untuk beli sesuatu, berarti LCO-nya akan bertambah. Tadi yang sebenarnya 5 itu bisa menjadi 20 misalkan LCO-nya. Atau serentak juga pada saat itu dia juga mengalami masalah dengan pasangannya misalkan, atau biasa mahasiswa ini kan pacaran, wah ini pasangannya mengatakan sudah hubungan kita putus katanya, itu tambah stres lagi dia. Atau ditambah lagi bukan hanya itu, orang tuanya katanya mengkabari ini mama sakit keras, masuk ke rumah sakit, diopname, tambah masalah lagi. Pada saat itu nih awal bulan lagi kan masuk, kata ibu kos bayar dulu bulanan kos-kosannya. Loh, itu kan bisa dihitung. Kalau tadi hanya sekedar 20 ditambah dengan masalah yang serentak semacam itu, bisa saja skor LCU-nya menjadi 70. Nah, ini kemudian bisa bermasalah mahasiswa itu. Artinya kalau hanya sekedar disuruh untuk membuat makalah biasa dia hanya skor LCU-nya 5, tetapi kalau serentak dengan masalah-masalah yang menyertai sebagaimana yang kita jelaskan tadi, itu bisa menjadi 70, bisa stres berat lah mahasiswa tersebut. Nah, gangguan-gangguan yang kita sebutkan tadi bisa saja muncul pada dirinya,
terus misalnya dia depresi, tidak bisa konsentrasi lagi, tidak bisa berpikir, dan seterusnya. Nah, ini menurut Hanseley disebabkan oleh serentaknya LCU atau kadar LCU, life change unit, perubahan pada diri mahasiswa itu serentak. Tapi kemudian ternyata teori ini dibantah oleh para pakar. Jadi banyak para pakar kemudian membantah bahwasanya begini, bukan LCU itu yang menyebabkan orang menjadi stres, bukan perubahan pada diri seseorang itu yang menyebabkan dia stres, tetapi persepsi orang itulah terhadap LCU yang menyebabkan dia stres. Nah, ini salah satu contohnya dibantah oleh Barbara Brown di dalam bukunya So for Mind. Nah, oleh Barbara, bukan LCU. Kadang ada orang yang kadar stresnya atau kadar LCU-nya besar sekali, tapi dia biasa saja. Tapi kadang hanya mengalami sedikit perubahan. Misalnya kita contohkan lagi kembali seorang guru yang diminta oleh oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina, tapi dia berminggu-minggu itu menjadi stres berat, tidak bisa konsentrasi dalam seminggu itu mengajar, dia tidak karuan karena memikirkan bagaimana nanti saya akan panggung, apa yang saya ucapkan, apa yang akan saya sampaikan, bagaimana membaca Pancasilanya dan seterusnya. Padahal hanya sekedar untuk jadi pembina upacara saja. Bisa saja dia menjadi stres berat semacam itu. Tapi kadang ada juga orang yang bertumpuk-tumpuk seperti mahasiswa tadi, santai saja. Ya, makanya yang tidak punya uang dia santai saja, tidak punya makanan santai juga. Yang coba kita lihat misalnya para sufi yang mungkin kalau makan sehari belum tentu dia makan besok pagi. Nah, itu kan mereka masih biasa saja. Artinya apa kata Barbara Brown? Ini bukan disebabkan oleh seberapa banyak LCU-nya, tetapi bagaimana dia mempersepsi LCU tersebut. Bagaimana dia memandang, bagaimana dia menginterpretasikan atau memahami LCU itu yang terjadi pada dirinya. Nah, ini misalnya menghadapi pemilu, banyak calon misalnya anggota DPR, nanti dia minta tolong dong disurveikan bagaimana tingkat keterpilihan saya di daerah ini. Setelah survei ada, wah ternyata surveinya rendah sekali. Dia menjadi stres berat itu, wah saya nggak akan terpilih padahal duit udah keluar kemana-mana. Belum lagi pada masa pemilu semakin gelisah, belum lagi melihat hasilnya udah bisa masuk rumah sakit jiwa semacam itu. Nah, itu kan bagaimana dia memandang kekalahan di dalam pemilu itu sangat luar biasa bagi dirinya, sehingga kadang ada yang masuk ke rumah sakit jiwa, sambang liung itu perlu direhab mentalnya dan seterusnya. Bisa saja. Tapi kadang ada juga orang yang keluar miliaran rupiah, kalah, biasa saja ininya. Artinya apa? Dua-duanya memiliki masalah yang sama, tetapi persepsi terhadap masalah itu mereka berbeda-beda. Nah, kita langsung saja kemudian melompat kepada ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ini sedikit saja sebenarnya cobaan yang diberikan, ya, agar kita belajar dari cobaan-cobaan itu, agar kita belajar dari perubahan yang terdapat dalam diri kita itu. Makanya kan wabasyiris sabirin, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang yang mau bersabar. Mau bersabar itu maksudnya apa? Mau bersabar tidak tergesa-gesa, tidak segera berespon terhadap masalah dengan cara emosional, dengan cara depresi dan seterusnya. Coba dipikirkan, renungkan lagi, mana respon yang terbaik di antara banyak pilihan itu untuk menghadapi masalah. Nah, yang bijak itu adalah kalau kita berpandangan dalam agama, Allah sudah mengajarkan nilai-nilai dalam ayat Al-Quran. Tadi udah nilai kesabaran, tapi nilai untuk memilih mana di antara pilihan itu yang terbaik. Misalkan kan banyak sekarang mahasiswa, ada yang dikenal dengan istilah self harm itu ya. Self harm itu semacam melukai diri.
ya atau menyiksa diri. Kalau dia mendapat masalah, mendapat stres berat, ya bukannya bersabar, tetapi dia tidak tahan dengan masalah itu, bisa membenturkan kepalanya ke dinding, bisa menyayat-nyayat tangannya sehingga penuh luka, atau karena HP-nya saja disita oleh guru bisa bunuh diri. Ini kan harmful yang sangat self harm yang sangat luar biasa, menyiksa diri. Nah, ini perlu diajari siswa kita itu untuk menghadapi cobaan, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi yang kita kenal itu tadi, perubahan di dalam diri. Bagaimana dia mempersepsi masalah itu? Jangan sampai terjadi semacam tadi bisa menyayat-nyayat badan, mengkonsumsi obat-obatan. Nah, ini kan sangat luar biasa. Karena apa? Dia menganggap masalah yang paling banyak itu kan masalah terkait dengan HP, terkait dengan pacaran di sekolah, menyebabkan bunuh diri dan seterusnya. Ini tidak bisa menghadapi perubahan, apalagi kalau kita contohkan tadi yang serentak sebagaimana yang awal seperti terjadi pada mahasiswa itu, bagaimana kita tidak tahu kalau orang itu tidak terbiasa menghadapi masalah. Makanya Allah mengajarkan bersabar, dan Allah juga mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apa? Kita ini adalah milik Allah. Karena kita ini milik Allah, ya sekehendak hati Allah lah untuk mencoba kita. Dia maha kuasa untuk melakukan apa saja kepada kita. Termasuk tadi terjadi perubahan-perubahan, terjadi cobaan-cobaan. Oleh karena itu kita harus paham di dalam hidup ini pasti ada perubahan. Nah, kita harus siap-siap gak? Misalnya di usia 40-an itu kita siap-siap kehilangan orang tua. Itu jelas, itu nggak mungkin. Misalnya udah ada orang tua yang ada usianya 60, ya, ada yang 70, ada yang 80. Usia kita sudah semakin bertambah, itu harus disiapkan, ya. Artinya apa? Kita akan menghadapi kehilangan orang yang akan kita sayang. Kalau kita tidak bekerja, kita akan menghadapi ketidakpemilikan harta, tidak bisa makan buah-buahan dan seterusnya. Makanya harus kita hadapi semuanya itu. Kata Allah, innalillah, kita ini milik Allah. Tapi nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Kalau kita mau bersabar dengan cobaan Allah, kita akan kembali dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak pahala dan seterusnya. Nah, mungkin dengan yang semacam itu, Allah sebenarnya dengan cobaan-cobaan itu, dengan perubahan yang terjadi pada hidup kita itu, sebenarnya Allah ingin memuliakan kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini tanpa mendapatkan cobaan dari Allah. Yang salah satunya kita sebutkan tadi, perubahan-perubahan di dalam hidup. Bagaimana dia menyikapinya. Nah, mungkin ini saja dari saya sebagai pemantik, katanya Mas Fadil tadi, pengantar diskusi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yang saya dapatkan poinnya gitu ya Pak Ustadz ya, dalam hidup ini perubahan itu jadi ada dua jenis gitu ya Pak Ustadz ya. Perubahan yang memaksa Anda untuk berubah, atau perubahan yang direncanakan gitu ya Ustadz ya. Bisa jadi gitu ya kan. Karena ya kondisi kita kehilangan berbagai macam itu kan ibaratnya itu perubahan yang memaksa berubah gitu ya Ustadz ya. Tapi ada juga yang perubahan direncana, habis ini aku hendak kuliah di sini, hendak kuliah di sini gitu ya kan. Nah, ini gimana Andanya memilih yang mana nih? Tapi kayaknya perubahan yang memaksa itu akan besar kemungkinan terjadi gitu ya Ustadz ya. Ya baik, silakan pendengar bagi Anda yang ingin bertanya, kita terima di line telepon 051132516562 dan juga di 0811 511 410. Kita terima dulu di 0511. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bang Masri, sehat kabarnya Bang Masri di Jorong? Berarti pinandu aja, Alhamdulillah, pinandu terus kita nih Bang Masri ya. Oke, silakan Bang Masri dengan Pak Ustadz Fahmi. Iya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Masri. Alhamdulillah, kabar sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pian yang berbagi memberi pencerahan dan pembelajaran manfaat dan dikaruniai berkah sehat Ustadz. Amin Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ustaz, ini ulun lagi stres Ustaz. Lagi stres nih. Ya. Bahasa ini galau deh Ustaz. Galau, nggih. Galau. Galau karena stres, karena cinta Ustaz. Aduh, karena cinta ini. Oke, silakan nggih. Kenapa para ulama itu mengatakan Ustaz bahwa stres itu
obatnya hanya iman dan takwa. Nah, kenapa Anda katakan begitu, Ustaz? Nah, terus satu lagi, Ustaz. Kita ini kan Ustaz, dikatakan ulama kan iman seseorang itu kan kadang-kadang turun naik. Iya. Nggih. Nah, yang dikatakan iman itu turun itu seperti apa, dan dikatakan iman itu naik itu seperti apa? Nah, itu aja Pak sama penjelasannya. Makasih Bang Menteri. Iya, sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Masri. Nah, ini 2 pertanyaan kurang lebihnya. Kenapa stres itu obatnya iman dan takwa gitu ya? Dan juga bagaimana cara atau seperti apa sih iman naik dan juga turun, dan naiknya itu ditakar apa gitu loh maksudnya gitu. Mungkin kayak gitu ya mungkin ya Pak Ustadz ya. Baik, saya tampung dulu boleh Pak Ustadz, kita ke line telepon berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 051132515562 ataupun juga di 0811511140 dan juga di WhatsApp kami dengan nomor yang sama 081151111410. Baik, kita terima di 0811. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Muas, alhamdulillah sehat Pak Muas. Alhamdulillah, mudahan kita seberataan sehat hingga batas waktu yang ditentukan ke malang-malang lagi itu doa. Insya Sesuai Allah. ketentuan, insya Allah. Ya, tergantung kita aja kan menjaga kesehatan dan Iya. sebagainya. Bujur benar. Kesehatan zahir dan batin harus dijaga. Iya, Karena bujur benar. zahir sehat, Iya. kada sehat bisa sakit juga. Harus imbang gitu ya Pak Muas ya. Oke, makasih Iya, banyak. silakan. Mas. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ya. mengangkat sebuah hadis dari Ummu Salamah. Mufasir mengangkat Al-Baqarah ayat 55. Di sana Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan yang berbunyi la yusibu ahadan minal muslimina musibati fayastarji'u inda musibati summa yaqul Allahumma jurni fi musibati wakhlub li khairan minha illa wa ila dzalika bih, yang artinya tiada seorang muslim yang ditimpa musibah kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantilah buatku dengan yang lebih baik daripada musibah ini, melainkan ia akan diberi ganti oleh Allah. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas mengangkat hadis dari Ummu Salamah di surah Al-Baqarah, katanya ayat 55 tadi ya. Nah, ini bagaimana nanti tanggapannya dari Pak Ustadz dari hadis tersebut, tiada seorang muslim yang tidak ditimpa musibah dan mengharapkan gantian apa segala macam tadi ya. Baik, saya ke WhatsApp Pak Ustadz ya. Ada yang jauh-jauh dari Kota Baru bertanya Pak Ustadz. Ini dari Mama Fadlan katanya pertanyaannya nih. Dari Kota Baru. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana caranya biar menghadapi segala masalah tidak stres katanya Pak Ustadz. Nah, ada 2 pilihan katanya nih. Apakah mengembalikan segala sesuatu masalah itu kepada Allah, atau hidup itu tidak usah dipikirkan, dijalani aja katanya Pak Ustadz. Nah, mana nang kira-kira lebih baik katanya nih Pak Ustadz. Atau ada tanggapan sendiri dari Ustadz, silahkan juga gitu ya, dari Mama Fadlan di Kota Baru. Baik, sebelum kita jawab pendengar dan pemirsa RRI, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya lagi, mudah-mudahan kita akan buka lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Kuliah Subuh. Sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih,
Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kuliah Subuh Pro 1 FM. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum kita jawab pendengar dan pemirsa RRI, saya mau nyapa dulu pemirsa yang ada di YouTube kita. Selamat pagi buatnya Upi Lutfiana. Alhamdulillah hadir menyimak Cirebon, Barakallah. Baik, terima kasih. Dan juga ada pengeliling Indonesia bersepeda 9195 hadir juga. Selamat pagi dan selamat menyimak obrolan kita di Kuliah Subuh. Baik, Pak Ustadz, sudah ada 3 atensi yang sudah masuk, kurang lebih ada 4 ya kurang lebihnya ya tadi ya. Tanggapan yang pertama Pak Masri tadi 2 terkait dengan kenapa obat stres itu iman dan takwa, dan gimana caranya tahu gitu ya, seperti apa sih iman turun dan naik itu. Nah, nanti boleh dijabarkan. Habis itu Pak Muaz tadi minta pencerahan terkait dengan hadis Ummu Salamah tadi Pak Ustadz ya. Dan juga Mama Fadlan tadi bertanya bagaimana cara biar menghadapi masalah gitu ya, tidak stres. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, dari Pak Masri tadi ya, beliau galau. Iya. Terus kemudian para ulama mengatakan obatnya adalah iman dan takwa. Nah, tentu tadi kita kembali kepada ayat Al-Quran mulai dari 155 sampai 157 itu, Nabi senantiasa mengajarkan kalau kita mendapat musibah untuk istirja namanya. Istirja itu ya mengembalikan kepada Allah. Inna lillah. Ya, apalah. Makanya banyak kan kita melihat musibah innalillah, mendengar musibah innalillah. Karena memang kita ini adalah milik Allah. Dan Allah karena memiliki semua alam raya ini termasuk kita, dia sekehendak dia saja untuk melakukan sesuatu kepada kita. Nah, tentu apa yang dilakukannya kepada kita itu adalah ada hikmahnya. Yang kita sebutkan salah satunya adalah untuk mengangkat derajat kita. Makanya kemudian para ulama mengajarkan kalau kita menghadapi musibah, mendapatkan masalah, galau, macam-macam lah yang kita anggap itu, apakah itu besar tergantung persepsi kita tadi ya, atau kecil, itu senantiasa mengembalikan kepada Allah. Ada keimanan. Artinya kita yakin ini bersumber dari Allah. Ya. Ini sudah ujian dari Allah. Ini adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita menyiapkan diri atau menyiapkan bagaimana menghadapi cobaan ini agar Allah meridhoi respon yang kita berikan ini. Nah, Allah mengajarkan yang terbaik adalah dengan ketakwaan. Takwa itu meliputi hal-hal yang termasuk bagaimana kita menerapkan nilai-nilai. Makanya biasanya di dalam khutbah Jumat itu hendaklah bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Artinya jangan sampai keluar dari koridor yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tadi kita melukai diri, jangan sampai kita bahkan membunuh diri, tidak tahan menghadapi cobaan hidup. Itu sudah keluar dari koridor yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ketakwaan. Oleh karena itu kemudian maka para ulama mengembalikan itu kepada kita. Ingat, ini adalah milik Allah, ini pasti terjadi kepada kita. Hendaklah kita menyiapkan diri, mencari yang terbaik untuk menghadapi cobaan tersebut. Makanya iman dan takwa itu kalau kemudian dijabarkan itu sangat luas terkait dengan tadi sejauh mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kadang ulama-ulama kita terdahulu itu dalam menghadapi peperangan pun selalu disisipkan keimanan. Yakin saja kita akan menang, yakin kita akan masuk surga. Makanya pasukan-pasukan Islam ketika berperang itu dia tidak ada takutnya sama sekali. Kenapa? Karena yakin Allah membantu. Kalau mati di sini Allah akan memberikan ganjaran. Nah, ada orang menghadapi hal itu dengan ketakutan, tapi umat Islam dengan keyakinan itu dihadapinya dengan senang hati. Karena dia mungkin memiliki keyakinan Allah akan mengganjar jihad mereka dengan sepenuh sesuai dengan kadarnya tadi. Nah, yang kedua, bagaimana sih iman naik dan turun? Nah, ini masih ada kaitannya juga. Sejauh mana kesadaran kita terhadap Allah itu terus ada. Kesadaran sejauh mana Allah senantiasa mengawasi perilaku kita. Maka selama Allah kita sadari mengawasi perilaku kita, itu keimanan kita akan naik. Maka kita tidak akan berani melakukan sesuatu yang di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berani mencuri, kita tidak akan berani melakukan kecurangan, kita tidak akan melakukan maksiat karena ada Allah yang senantiasa hadir di hadapan kita. Nah, selama kita tidak peduli jauh dari kesadaran itu, pada saat itulah kemudian keimanan kita turun, bahkan hilang. Kata Nabi, pada saat seorang muslim itu berzina, pada saat itu dia tidak beriman kepada Allah. Artinya hilang keimanannya. Kenapa? Dia tidak yakin lagi ada Allah di sana. Tidak ada Allah yang mengawasi dia. Maka dia bermaksiat. Pada saat dia mencuri, maka Allah tidak ada pada saat itu. Tapi bisa saja Allah muncul lagi kalau kesadaran itu muncul. Tapi pada saat dia melakukan maksiat, melakukan kecurangan, melakukan perzinahan, pencurian, Allah tidak ada dalam hidupnya. Sekiranya ada, nggak mungkin. Coba saja kita misalnya, ini kan musim ujian, ada guru di hadapan itu, kecuali mungkin gurunya juga, dan nih, masa anak itu curang, mencuri, nggak mungkin kan? Ada guru yang mengawasi. Masa dia mau lakukan maksiat di hadapan gurunya, melakukan kecurangan, nggak mungkin. Nah, kesadaran inilah yang menyebabkan keimanan kita itu bisa naik, bisa turun. Makanya kita senantiasa diajarkan untuk zikir, untuk mengingat. Baik itu dalam ingatan bentuk ucapan lafaz atau mengingat dalam benak kita. Untuk apa? Hadirkan Allah terus di dalam kehidupan. Sehingga apa yang kita lakukan selalu senantiasa dalam koridor ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan keimanan kita itu bisa hilang. Kadang urusan dunia, kesenangan itu bisa melalaikan. Tapi pada saat itu kita kemungkinan bisa berbuat maksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita turun bisa hilang. Tapi dia kan bisa muncul lagi. Artinya keimanan itu bukan sesuatu yang jadi dan terus-menerus semacam itu. Dia bisa mengalami fluktuasi tergantung kesadaran kita menghadirkan Allah di dalam hidup ini. Dan kita senantiasa, ulama kah, pembesar kah, siapapun itu bisa berubah-ubah keimanannya. Karena kan ada saja orang yang dikatakan ini, tapi kemudian dia pada saat itu bermaksiat jauh dari Allah. Nah, ini tergantung dia menghadirkan Allah di dalam. Nah, perlu selalu memupuk kesadaran ada Allah terus di dalam hidup kita. Allah muqarrabah kita. Ada dia yang selalu menilai kita. Nah, insya Allah kalau kita mempertahankan sampai akhir hayat kita, keimanan kita akan konsisten pada saat itu. Nah, selama kita tertipu dengan kehidupan dunia, menyangka ini abadi akan membahagiakan kita, nah selama itulah kita akan mulai menjauh, dan bisa jadi itu akan hilang. Itu pertama dari saya kepada Pak Masri ya. Kemudian tentang surah Al-Baqarah, sebenarnya mungkin yang dimaksudkan tadi 155 sampai 157 ya, tentang musibah itu tadi. Nah, selalu Nabi tadi mengajarkan ya. Ada juga cerita misalkan tafsir tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Jadi Aisyah itu melihat Nabi itu
ketika lampu mati beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kata Aisyah lampu mati Nabi mengucapkan innalillah atau yang dikenal dengan istirja? Ya, kata Nabi senantiasa umat muslim itu kalau mengalami musibah hendaklah dia mengucapkan innalillah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini sebenarnya juga merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah. Makanya keimanan inilah yang kemudian menyebabkan menyebabkan tentu yang paling pertama itu adalah Allah menganjar pahala kepada kita. Nah, perbuatan itu kan selama ini mungkin bisa saja ini perbuatan keduniawian, tapi selama itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, dia akan masuk di dalam kategori perbuatan akhirat. Ya. Tapi kalau perbuatan ini, walaupun perbuatan itu dilihat sebagai perbuatan keagamaan, tapi tidak ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah, maka itu tidak dianggap sebagai perbuatan akhirat. Makanya saja para ulama, Nabi juga mengajarkan hendaklah segala sesuatu itu diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah pun yang berat itu, yang senantiasa itu menyebabkan masalah kepada kita, kalau kita hadapi dengan senantiasa mengaitkannya, ini adalah desain Allah, ini rancangan Allah kepada kita, maka kita pun juga akan mendapatkan gantinya dari Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang panas. Bahkan kalau kita mampu menghadapi semakin besar cobaan itu, semakin besar juga pahala. Ya. Biasanya dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya pahala itu dia beriringan dengan sejauh mana cobaan itu dihadapi oleh seorang hamba. Dan orang yang paling besar mendapatkan asyaddul bala yang diberikan oleh Allah itu para nabi. Makanya para nabi itu termasuk orang-orang yang superhuman lah, manusia super di dalam menghadapi cobaan. Coba kita belajar saja dalam sejarah Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa cobaannya terhadap beliau, tapi beliau termasuk orang yang super di dalam menghadapi cobaan tersebut. Nah, yang ketiga dari Mama Fadlan itu, bagaimana cara menghadapi masalah agar tidak stres. Jadi kita tadi menjelaskan dua teori ya. Pertama dari Hans Selye yang mengatakan sejauh mana seberapa besar LCU itu dia bisa menyebabkan stres, atau juga dari Barbara Brown bahwasanya bukan LCU itu yang menyebabkan stres, tetapi persepsi kita yang menyebabkan kita itu menjadi stres. Nah, kita sedikit mengulas tentang persepsi dulu. Nah, persepsi ini biasanya diawali dari stimulus dan diakhiri dengan respon. Ataunya respon balik yang kita berikan terhadap stimulus tersebut. Dan semuanya dalam hidup ini kita antara stimulus dan respon. Melihat hari mendung, kita berespon bagaimana. Hari ini indah sedikit, indah parut, indah lapar keadaannya, kita berespon. Semua dalam kehidupan sehari-hari itu kita berada dalam pilihan-pilihan terhadap stimulus kita pada hari-hari. Tapi sebenarnya di antara stimulus dan respon itu dulu pertama ada sensor kita. Ya, ketika menghadapi kita mendapati stimulus itu, sensor kita itu bisa penglihatan kita melihat, bisa telinga kita, bisa hidung kita, bisa semua indera kita itu adalah sensor ketika menghadapi stimulus. Dan itu nanti dikirimkan kepada otak. Nah, di otak itulah kita kemudian mengorganisasi. Nah, organisasi yang dilakukan oleh otak ini tergantung apa? Tergantung sejauh mana kita dilatih untuk menghadapi, sejauh mana nanti pengalaman kita, semuanya ini nih. Kalau kita tidak terbiasa seperti guru tadi, dia bisa mengalami stres berat. Tapi kalau orang sudah terbiasa diberi tugas, mungkin ininya, udah ini seperti biasanya, ya seperti beli kacang saja di warung untuk naik mimbar. Pada menit itu juga langsung disuruh, biasa saja semacam itu. Karena di dalam diri dia sudah ada
kebiasaan-kebiasaan yang melakukan menghadapi cobaan semacam itu. Inilah yang kemudian dikenal dengan kesadaran subjektif. Nah, keluarlah nanti respon. Nah, kadang respon tersebut tadi bermacam-macam pada diri seseorang, tergantung sejauh mana dia pernah mengalami, pernah belajar, dan seterusnya. Nah, tadi bagaimana cara menghadapi masalah agar tidak stres? Nah, oleh karena itu tadi stres kadang-kadang disebabkan oleh misalnya kita merasa masalah ini sebagai ancaman bagi keamanan kita. Orang misalnya yang punya duit dihadapkan dengan masalah misalkan, ya dia takut kalau duitnya itu bisa hilang, bisa menjadi stres ininya. Yang punya anak, ya anak satu-satunya yang disayang, anak saja keluar rumah untuk bermain itu stresnya luar biasa. Wah, kayak apa anakku nanti teranjah batu dia kawanannya. Akhirnya dia kemudian mendampingi anaknya untuk bermain, melihat gitu. Karena dia bisa bayangannya itu dia ini mengancam keamanan anak saya. Bagaimana kalau anak ini satu-satunya bisa ini? Itu bisa mengalami stres. Artinya mengganggu keamanan dia, rasa keamanan dia itu. Ya, juga mungkin ada rasa ketakutan ya, tentang ketidakpastian. Tapi contohnya misalnya calon anggota DPRD, udah surveinya semakin rendah, itu kan. Terus juga pada saat pemilihan itu dia melihat pemilihnya sangat sedikit, itu bisa mengalami stres berat. Ya, karena ketidakpastian atau juga tadi sudah mendapatkan sedikit kejelasan yang menyebabkan dia mendapati masalah di dalam pemilihan umum. Nah, oleh karena itu tentu saja di dalam menghadapi stres itu tadi kita mungkin kembali tadi betul ya, kembali kepada Allah bahwasanya senantiasa di dalam hidup kita itu akan mengalami perubahan, dan itu harus ditanamkan, harus dipelajari. Bahkan anak SD itu kan sudah kelas 4 itu diajari tentang misalkan ini kamu untuk yang perempuan akan mengalami haid. Nah, itu kan sudah diajarkan untuk menghadapi perubahan. Yang laki-laki akan mengalami misalnya mimpi basah. Itu biar tidak takut nanti. Perlu itu dibiasakan dulu sebelum terjadi itu. Perlu disadari ini akan terjadi pada kita semua. Nah, kita harus memahami itu. Orang kan kadang-kadang masalah itu terjadi dan dia tidak paham, lalu timbul kebingungan, timbul stres pada dirinya. Oleh karena itu, maka ya betul saja hidup ini dijalani apa adanya, tapi harus pemahaman itu yang lebih dulu dikuatkan. Jangan sampai kita ketika menghadapi sesuatu yang baru, wah merasa bingung kalau dan seterusnya, mengakibatkan tadi self harm itu tadi, menyiksa diri, menyadari diri dan seterusnya, karena dia tidak belajar, tidak tahu bahwasanya itu akan terjadi, bahwasanya kita siap-siap untuk menghadapi, maka perlu menyiapkan dengan pembelajaran. Nah, yang berikutnya tentu kalau kita sudah bisa memahami, sudah menyadari, kita fleksibel saja menghadapi itu ininya. Artinya kalau ini ada perubahan, okelah ikuti perubahan sejauh mana kita akan ininya. Oleh karena itu, ini sebenarnya ada kaitannya dengan agama, ada juga kaitannya dengan pembelajaran psikologi untuk menghadapi perubahan di dalam hidup. Sehingga tentu saja kita akan mengalami itu tadi. Tetapi kadar sejauh mana kadarnya itu tergantung persepsi kita di dalam mengalami. Nah, kalau dia mempersepsi terlalu berat, bahkan mungkin pendukung sepak bola misalnya Barito Putra, ketika menghadapi dengan musuh ini dia sudah ketakutan sekali, bahkan malamnya sebelum bertanding itu dia sudah tidak bisa tidur. Wah, ini pasti dibantai nih, pasti ini kan itu padahal klub kesayangannya saja akan menghadapi klub yang kuat itu bisa apalagi sampai terjadi betul-betul itu bisa seminggu nggak karuan ininya. Karena dia menganggap ini adalah permasalahan besar. Padahal bagi yang lain siapa yang kalah dibantai berapapun ya nggak jadi masalah. Legowo saja. Karena itulah pertandingan ininya. Ya semacam itu. Artinya persepsi. Hal yang kecil jadi besar. Tapi kadang yang besar bagi mereka ya itu kecil saja.
Nah itu tadi dikuatkan bagaimana persepsi itu. Mungkin diajarkan kepada anak kita tentang kepastian-kepastian hidup yang akan datang pada dirinya. Mungkin semacam itu jawaban sementara dari saya kepada Mama Padlan. Baik, Pak Ustadz, sudah ada yang ngantri juga di WhatsApp nih, saya boleh bacain tapi mungkin jawabnya kita karena sudah di ujung waktu ya Pak Ustadz ya. Ya kita persingkat aja. Ada 2 kurang lebih pertanyaannya Pak Ustadz. Ini yang pertama dari Mama Alfi mau bertanya, bagaimana caranya mengatasi konflik batin katanya Pak Ustadz. Nah ini terima kasih jawabannya Pak Ustadz dan juga Fadli. Baik. Dan juga ada maksudnya Ibu Nurlaili di Rantau. Kalau tadi Mama Alfi di Banjarmasin, ini Ibu Nurlaili dari Rantau bertanya, kiat-kiat bersabar dan bersyukur katanya dalam hidup ini apa Ustadz? Yang kedua, tadi siapa? Mama siapa? Mama Alfi tadi ya Ustadz. Pertama Mama Alfi sudah. Yang kedua ini Ibu Nurlaili yang kiat-kiat bersabar dan bersyukur, dan juga mengapa ada perbedaan cara hamba Allah menghadapi perubahan dalam hidup katanya Pak Ustadz. Nah itu saja 2 pertanyaan penutup kita, dan mohon maaf kepada ini mungkin kurang lebih sama nih mungkin ya, termasuk juga tanggapan nanti darinya Mama Alfi juga mungkin nanti. Dari Yusuf Husaini Madiun, yang terhormat Ustadz katanya kalau boleh bertanya, yang dimaksud ayat 11 surah Ar-Ra'd, hamba Allah memperbaiki diri atau takdir nikmati rubah sendiri katanya. Nah ini mungkin menanggapi juga dari Mama Alfi ya. Baik, silakan Pak Ustadz, ada Mama Alfi dan juga Ibu Nurlaili, dan juga tadi mungkin Mas Yusuf kalaunya tidak sempat kita tampung aja dulu, mungkin di lain kesempatan kita akan jawab Pak Ustadz ya. Ya silakan Pak Ustadz, Mama Alfi dan juga Ibu Nurlaili. Baik, yang pertama dari Mama Alfi ya, konflik batin. Nah, sesuatu itu terjadi konflik di dalam batin itu kalau ada benturan ya, ada benturan masalah ya. Misalnya masalah itu antara kebenaran dengan kebatilan, misalkan ya, semacam itu. Tapi kadang yang batil itu menyenangkan, nah itu kan, sehingga wah ini bagus, ini mengenakan, misalnya dapat duit lah, atau misalnya dari seseorang, tapi duit itu kita tahu itu dia diambil dari korupsi, kebetulan kita tidak punya duit. Nah itu kita akan bisa mengalami batin. Pertama, kita di batin kita, di diri kita kan biasa mungkin ditanamkan untuk kejujuran, tidak memakan harta haram dan seterusnya. Tapi kan ini menyenangkan, itu bisa melunasi hutang, ini bisa menyekolahkan anak, ini bisa, kita mengalami konflik batin, terima atau enggak nih, terima atau enggak. Nah, itu kan semacam itu. Dan banyak. Jadi ada benturan ya, ada benturan dari hal yang mungkin ini kebenaran, ini kebatilan, tapi menyenangkan dan seterusnya. Nah, tentu saja ya, kalau menghadapi masalah-masalah yang semacam itu, para ulama senantiasa mengajarkan kepada kita agar kita kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai apapun yang kita hadapi, bahkan cobaan dalam bentuk kesenangan pun, jangan sampai merubah itu. Kita senantiasa memilih apa yang sudah menjadi prinsip di dalam agama kita ya. Menjadi prinsip itu banyak diajarkan ya, mulai dari tadi prinsip kejujuran. Sebesar apapun cobaan yang diberikan, misalnya cobaan-cobaan kesenangan, kita jangan berpaling dari prinsip-prinsip semacam itu. Apalagi prinsip keadilan. Seorang hakim ketika dihadapkan dengan ini dingsanaknya, ini keluarganya, lalu seberat apapun itu adalah anak, ini saudara, kita tidak boleh sebagai seorang yang memutus keadilan kemudian tidak adil. Ini kan konflik batin. Kalau diputuskan dia bersalah, ini keluargaku. Kalau diputuskan ini bisa, misalnya bisa dia tidak bisa apa ininya. Ini konflik batin. Nah, seorang hakim senantiasa mendapatkan konflik batin di dalam dirinya. Banyak tawaran-tawaran yang menyenangkan. Makanya hakim itu digaji tinggi-tinggi sebenarnya oleh negara. Jangan lagi peduli dengan ininya. Kalau perlu orang hakim itu orang yang sudah selesai di dalam hidupnya, tidak perlu lagi terhadap materi. Tapi kan kadang ya dia harus memutuskan ini keluargaku, ini tetanggaku.
Makanya biasanya terkait dengan itu tidak boleh orang yang memutus perkara itu ada kaitan keluarga ininya. Tapi kadang ada saja yang semacam itu, ada kaitan keluarga lah dengan istri dan seterusnya, sehingga dia berlaku tidak adil. Ya, nanti takut begini, nggak boleh semacam itu. Maka terus berpedang pada prinsip yang sudah diajarkan oleh agama. Ketika terjadi konflik batin semacam itu, apapun itu kesenangan yang ditawarkan oleh kehidupan, kalau itu melanggar prinsip tersebut, Mama Alfi, maka pian harus memilih berpegang hidup kepada prinsip tersebut, dan sampai akhir hayat kita harus memegang itu. Bergeser sedikit saja, itu kita kemudian keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus juga Ibu Nur Laili kiat bersabar dan bersyukur. Kenapa ada perbedaan di dalam menghadapi? Ya, tentu kiat di dalam bersabar ini tidak seindah apa yang diucapkan oleh ininya. Nah, oleh karena itu memang perlu yang namanya pembiasaan, latihan. Karena permasalahan batin ini tidak bisa semacam itu saja langsung bisa jadi, perlu adanya pembiasaan. Nah, oleh karena itu kita hendaklah ada, sebenarnya kalau kita jelaskan di dalam manajemen diri itu beberapa perangkat yang ada di dalam hidup di dalam diri kita itu yang membantu kita untuk melatih kesabaran di dalam hidup. Misalnya ada berkenaan dengan kesadaran diri, bagaimana kita mengimajinasikan perbuatan kita ke depan sekiranya kita memilih ini apa dampaknya, ini dan seterusnya. Ada yang namanya intuisi, ada yang namanya kemudian kehendak bebas untuk memilih perbuatan apa ketika kita dihadapkan oleh cobaan, ketika dihadapkan oleh masalah di dalam hidup, kita bersabar atau tidak. Nah, perangkat-perangkat itulah yang di dalam diri kita harus manajemen ininya, dimana misalnya kita menyadari bahwasanya kita itu adalah pelakunya, kita itu adalah pembuatnya, kita itulah, tidak ada orang lain. Maka berkaitan dengan diri kita harus bagaimana ini. Nah, tergantung masalahnya. Nah, nanti kita memilih, kalau kita memilih ini nanti apa dampaknya. Misalnya kita mengimajinasikan kira-kira, misalnya kalau saya mendidik anak, misalnya anak nakal benar, kalau kita pukul, bagaimana nanti kalau saya tua, nanti anak peduli atau tidak. Kita keras dengan ucapannya ini, bagaimana nanti kalau anak saya ikut-ikutan kata-katanya kasar dengan saya. Nah, itu harus kita bisa mengimajinasikan ke depan ya ininya. Bagaimana kalau saya mati, misalnya kalau misalnya kita mati, ada anak-anak jangan-jangan ini sibuk main game aja sementara dia tidak mengurusi mayat kita karena perlakukan kita semacam itu terhadap dirinya. Nah, itu perlu juga kita imajinasikan. Nah, kita latih itu sehingga kita terbiasa untuk memilih pilihan yang terbaik dalam mendidik anak, dalam menghadapi cobaan. Nah, perangkat potensi yang kita jelaskan tadi, bahwasanya cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu tidak sebentar potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dia hanya sedikit, dan potensi untuk menangani masalah itu sangat besar. Dan inilah yang perlu kita kelola di dalam diri kita, sehingga kita bisa bersabar, terlatih untuk melakukan sesuatu. Nah, kenapa ada perbedaan? Ya jelas ada perbedaan. Masing-masing kita itu ada perbedaan. Ada orang yang tidak sadar bahwasanya stres itu disebabkan oleh persepsinya. Ada yang sadar, itu kan. Nah, perlu melatih kesadaran kita. Kadang-kadang ini saya masalah ini seterusnya. Sehingga hanya karena klub sepak bolanya kalah saja dia menjadi stres. Hanya karena surveinya saja dia menjadi stres. Hanya karena disuruh membuat makalah, naik mimbar untuk jadi pembina itu menjadi stres. Ada orang yang biasa. Karena apa? Itu tadi, sejauh mana dia memahami itu tadi. Pertama memahami, yang pertama sadar bahwasanya kita akan selalu dihadapkan dengan masalah. Kedua kita memahami, yang ketiga itu kita harus fleksibel di dalam ini. Terus di yang terakhir ya, yang Madiun tadi ya. Madiun, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungkin singkatnya yang semacam itu tentu kembali kepada diri kita. Kalau kita tidak proaktif,
tidak memikirkan bagaimana terhadap diri kita ini, maka tentu itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Maka jangan terlalu berharap kalau kita tidak melakukan sesuatu, Allah juga melakukan sesuatu kepada kita. Pasti apa yang kita lakukan itu nanti kembali kepada kita. Kita berusaha, usahanya itu tentu akan dikembalikan kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak berusaha, ya semacam itulah. Makanya disebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu mungkin singkatnya karena sudah lewat ini ya. Dari ini. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua pendengar dan pemirsa RRI. Mungkin singkat lagi Pak Ustadz, terakhir sebagai penutup kita, ada yang ingin disampaikan sebagai penyempurna kita kajian di kuliah Ba'da Subuh ini. Silakan Pak Ustadz. Ya. Mungkin kembali kepada ayat Al-Qur'an 155 sampai 157, bahwasanya semua kita pasti akan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara teori sudah dijelaskan, cobaan itu hendaklah kita pahami, itu karena persepsi kita. Hendaklah kita bersabar memberikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang melakukan semacam itu akan mendapatkan keberkatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita dianggap sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Mungkin semacam itu. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian, bersugesti atau berpersepsi yang memang baik-baik saja pendengar dan pemirsa RRI dan juga Pak Ustadz ya gitu ya. Iya. Karena sugesti ini ibaratnya itu yang menentukan hidup kita nih, apakah nanti sugesti kita positif atau malah yang negatif gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI dari Wenantasari Banjarmasin sudah berbincang bersama kami di kuliah subuh. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang lebih bijak lagi, lebih insya Allah siap lagi menghadapi berbagai cobaan ujian hidup kita, karena seyoknya kita akan berubah waktu demi waktu, karena itu semuanya adalah takdir kita gitu ya Pak Ustadz ya. Dan akhirnya sampai di sini Fadli menemani Anda di kuliah subuh. Kita akan berbincang kembali di kuliah subuh dalam edisi yang akan datang. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.